Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali menerapkan konsep price action technical analysis untuk membaca candlestick, khususnya membaca market maker agar kita bisa profit konsisten. Karena hanya dengan mengikuti market maker kita bisa profit konsisten. Oke, di sini langsung aja ke market USD CHF. Oke. USD CHF M1 teman-teman. Di sini saya menggunakan dua broker sebagai perbandingan. Oke, langsung ke market. Di sini areanya price berinteraksi dengan ini ya. Oke, di sini candlenya bagus untuk market maker. Di sini market maker candle nih. Jadi dia releasing peluangnya teman-teman. Peluangnya setelah candle ini akan bearish juga, tapi kita harus nunggu datanya. Kalau kejauhan siapa tahu retracement, kita nggak tahu ya. Kita akan petakan dulu di mana. Oke, konteks seperti ini. Kita akan lihat datanya. Ngapain dia gerakannya? Oke. Ini kan antara buy dan sell aja nih sebenarnya. Oke. Oke, di sini sepertinya retracement teman-teman, tapi saya nggak ngambil keputusan tadi ya. Jadi datanya kurang bagus di sana. Kita akan tunggu. Tapi ini garis saya ini adalah merupakan petunjuk saja. Oke, di sini ada target yang bagus. Jadi targetnya adalah kemungkinan ke sini teman-teman. Peluangnya ya, peluang ini baru peluang, sehingga untuk probabilitasnya kita cari di price, di harga dan candlestick dan reaksi dengan SNR dan lain sebagainya. Jadi kita ekspektasi peluang turun dulu. Kita lihat dulu ini. Oke, di sini kita tunggu dulu. Saya pun nggak tahu ini ya, sebagai nanti doji atau apa, kita nggak tahu. Kita tunggu dulu. Di sini areanya agak sedikit berbahaya nih. Kalau persepsi kita bisa pakai di sini ya kan, untuk ekspektasi konsolidasi. Kalau memang di sini closingnya di sini aja gitu. Jadi pastikan nanti data kecilnya tidak ada reject di sini, breakout. Berarti kalau konsolidasi, ekspektasi di candle ketiga adalah doji 3 candle sehabis shooting star ini. Kalau enggak berarti breakout ya kan. Nah, kita lihat di sini. Oke, jangan sampai ada turun untuk kita bisa buy di sini. Kita observasi data dulu di sini, karena kalau kita buy kita melawan major ini. Oke, jadi otomatis kita kalau nggak dapat keyakinan, kita jangan entry gitu aja. Jangan terlalu menebak harga. Ini kan kayak tadi, saya nggak yakin juga nih untuk bullish. Jadi kita tunggu. Nah, di sini potensi besarnya adalah doji. Habis ini kita lihat. Nah, ini nih. Ini nih market maker nih kayaknya nih. Kita tinggal tunggu data reject aja. Kalau memang dia benar market maker. Rejectnya di sini di garis saya ini. Oke. Oke, kita sell di sini karena level ini nggak menunjukkan adanya buyer, tapi di sini akan menjadi bearish. Ini nih market maker nih, yang candle inverted bullish hammer ini. Jadi sell di sini, kayak gitu. Kita ngikut time frame besar juga time frame kecil. Oke. Nah, itu dia. Itu dia teman-teman, oke. Candle market maker, itu dia.
Kalau ini bearish hammer, kita sell lagi. Nah, bearish hammer sell nih, udah jelas nih. Ini tanpa konfirmasi ini bisa di sell. Langsung di sell, teman-teman. Tuh kan, langsung moncrot itu. Karena kita udah setting targetnya dari awal. Gitu. Target sesuai nggak dengan apa yang harus terjadi. Kalau sesuai, kita ikuti, berarti benar konfirmasi di sana market maker. Oke, dalam trading, kalau trading menggunakan M1 begini, biasanya cukup 2, targetnya 3 aja. Udah itu selesai, keluar dari market. Jangan trading sampai ratusan trade di M1 kayak gini. Kalau kalian trading di M1 misalnya, tapi saya nggak menyarankan kalian di M1. Itu tergantung kebijakan kalian sendiri. Habis ini apa nih? Potensi ya turun lagi. Dia harus lewat itu garis saya. Tapi dengan data reject ya, jangan sembarangan. Tunggu. Kalau kayak gini prosesnya tunggu. Dia itu bergeraknya, dia ada gap, ada lain sebagainya, jadi nggak tahu kita. Tanpa reject jangan. Tanpa break garis itu jangan, oke? Karena bisa doji, bisa retracement. Berarti kalau di sini tinggi peluang retracement, oke? Bagaimana dengan peluang reversal? Ada nggak? Nah ini kan kayak harami nih, kayak potensi bullish harami candlenya. Kemungkinan kalau closing ya, kalau closing seperti itu, ada nggak kemungkinan reversal? Ya ada aja gitu, tapi kan kita follow-nya follow major, kita nggak nyari reversal. Kalau itu dia, nah ini ternyata bukan harami, tapi dia seperti dark cloud cover nih. Percaya nggak dark cloud cover di sini? Saya sendiri belum ya, karena ini major, saya nggak mau melawan major begini. Oke, itu walaupun ini dark cloud cover, ini bullish, lebih baik ya kita nggak membiasakan seperti itu. Ya kita follow major aja. Berarti kita ekspektasinya konsolidasi di sini. Apa yang harus terjadi di konsolidasi? Pasti ada range ya. Dari resistennya, supportnya harus ada yang bisa diamati di sini. Ya kalau nggak garis saya ini berarti 20 EMA. Garis saya ini kan sejalan dengan deviasi 1, bisa juga menjadi resisten ya kan. Kalau itu konsolidasi dark cloud covernya, ini kan udah ada nih. Market maker udah ngeprint nih dia udah ngeprint nih. Nah pertanyaannya ini benar up atau down, itu kita yang harus konfirmasi. Nah kita lihat di sini. Tapi kan kita nggak melakukan open buy karena kita harus searah major, oke? Ya walaupun ini bullish ya kita lewati aja kayak gitu. Untuk persepsi kita bisa gunakan apa? Persepsi bisa sih ini ya. Nah ini di persepsi di 5 candle. Jadi 5 candle sebelumnya itu bearish juga kan. Nah ini ibarat target, ini bearish. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5-nya kemungkinan ke sini atau ke sini kan, itu yang harus kita pantau. Atau mungkin di sini. Kan ini hanya peluang, ini peluang. Di peluang itu ada probabilitas yang bisa dibaca dalam candlestick dan kaitannya dengan SNR itu dan level dan EMA. Oke, dark cloud cover benar ya? Dia benar berarti. Ini dark cloud cover nih. Ini kalau secara candle pas banget karena dia punya gap ya. Kemudian dia berakhir bullish. Nah, sekarang dia berhadapan dengan resisten. Kalau kita menggunakan persepsi 5 tadi berarti
ini kalau kita sebut market maker candle ini kurang relevan di sini ya. Tapi di sini lebih oke, cuma ya kita lihat aja ya. Saya nggak yakin juga karena kita harus follow down, kita nggak open buy dulu. Oke, kembali ke opening, berarti ada kemungkinan persepsi kita ini berlaku selling pressure ya kan? Selling pressure karena dia balik ke opening. Opennya di sini. Dan di sini level kita yang bisa diandalkan sebagai aksis ya. Aksis untuk pull and push. Oke. Oh, bearish hammer. Nah, ini agak sedikit riskan ini. Kalau kita expect doji harus reject di 20 setidaknya. Kita tunggu. Mungkin ada pergerakan kencang atas, kemudian reject tajam turun, kita sell di openingnya. Bisa. Di sini ada gerakan, di sini nggak ada nih. Nah, ini kalau udah up, kita tunggu. Jangan-jangan ini candle market maker. Kita tunggu. Candle market maker atau pengkondisian. Pengkondisian maksudnya konsolidasi di sini. Jadi dia cuma mengkondisikan aja untuk turun balik nanti. Karena kita nggak open buy di sini, oke. Beresiko sekali melawan 20 dan IMA lainnya. Oke. Kayaknya pengkondisian teman-teman ya. Kayaknya pengkondisian, cuma saya masih belum dapat data gininya. Data kecilnya, reject dan lain sebagainya itu. Ternyata dia membuat bullish. Kan ini bearish. Kita kan menganggap selling ataupun buying. Ternyata dia membuat buying. Bukan buying sih ya, apa? Ya candle kayak gini aja. Ini bukan buying pressure ataupun selling pressure. Kalau buying pressure candlenya harusnya closing lebih besar di sini. Oke, berarti ini curiganya pengkondisian. Jadi candle selanjutnya bisa bearish. Itu udah turun dia. Cuma kita observasi dulu lah. Karena ini masalahnya udah masuk ranging, udah ada reversal di sini. Cuma sekarang dia di konsolidasi di resisten. Kita lihat dulu nih. Ini candle market maker bukan ya. Ini beda teman-teman. Nah, ini udah kita harus jangan entry. Ini udah beda nih. Ini candle market maker, ini candlenya udah agak lain ya. Cuma kalau resisten pengkondisian di sini harusnya selling. Harusnya bearish. Kalau pengkondisian. Kalau bukan pengkondisian ya bisa jadi harusnya bullish. Nah, makanya kalau kita nggak tahu konteksnya itu belum jelas, kita tunggu dulu. Persepsi kita udah habis tadi ya. Cuma tadi menghasilkan bullish ekor atas bawah. Siapa tahu faking ya. Nah, kita berhadapan dengan level yang harusnya besar di sini. Kalau memang market maker ada di sana. 20 reject? Enggak. Berarti pengkondisian teman-teman. Kalau dia reject, dia harusnya nembak atas tuh garis saya itu. Ini pengkondisian ya. Jadi potensinya ini turun teman-teman. Kalau pengkondisian kayak gini. Cuma kita harus melihat juga di mana kira-kira pressure yang sebenarnya gitu ya. Bukan market maker candle. Nah, di sini saya masih ragu nih.
Karena mereka mengkondisikan, kita itu diombang-ambing di sini. Cuma kita lihat petunjuknya aja dulu. Doji. Tunggu dulu, ini masih dikondisikan nih kayaknya. Karena jujur ya, di pandangan saya ini masih akan turun teman-teman. Cuma timingnya itu belum saya dapatkan. Kita nggak bisa langsung turun karena ini ya. Ini. Karena udah ada reversal di sana yang bisa, nah kayak gini nih. Ini soalnya candlenya meragukan sekali. Kita lihat di sini ya. Kita harus dapat persepsi di sini. Kita bisa gunakan doji. Kalau ini buying pressure, maka di sini harusnya bullish. Bukan doji ataupun bearish. Oke. Di 1 2 3, 1 2 3 4, kita tunggu lagi satu candle. Ini ekor atas bawah, ini harusnya lemah, cuma kita ada 50, jadi kita nggak bisa sembarangan sell. Karena 50 bisa nge-push ke atas dia. Berarti kalau ini bullish, ini benar berarti ya. Ini market maker, tapi di sini nggak jelas. Kita lihat dulu di sini. Yang doji tadi ini kemungkinan buying pressure ada nggak? Oke, dia udah jadi bullish, berarti dia memang buying pressure teman-teman. Cuma bullishnya sekarang ini nggak jelas ya kan. Ini kayak gitu. Kalau kita pakai persepsi itu ya kan. Nah di sini ini ada agak jelas nih. Kemungkinan market maker candle di sini nggak jelas. Oke, ada ini bullish, kita lihat. Oke, ini market maker candle ya. Oke, kita nggak dapat entry teman-teman karena persepsi kita itu berseberangan dengan keadaan di sini. Oke, jadi persepsi kita itu nggak di konteks yang tepat. Ternyata dia bullish ya, nggak jadi turun dia. Tapi kita kan nggak entry di sini ya kan? Itu. Yang pentingnya di situ. Oke, kita tunggu. Berarti ini kalau market maker release order ya, kita harus tunggu teman-teman. Karena di sini ada dekat 100. Ada level juga yang kita anggap sebagai acuan di sini. Ada 50 di bawahnya. Nah, itu kita harus waspada. Oke, kita tunggu dulu. Karena kalau dari ini dia udah releasing ini. Kan di sini benar dia market makernya ada di sini. Oke, dia releasing order ya. Dalam artian sekarang tuh dia konsolidasi ataupun mengambil dan melakukan eksekusi besar, kita nggak tahu. Kita harus observasi dulu. Dan candlenya kebetulan nggak di pemahaman saya ya. Jadi saya belum dapat pemahaman di sini tentang searah major downtrend di sini.
Saya maunya open sell, tapi saya belum yakin di mana gitu. Harus ada petunjuk dulu. Nah, ini bullish nih. Kita lihat. Kalau ada reject dari 61 saya bisa sell. Kalau enggak saya enggak sell. Kalau ini langsung turun saya enggak sell. Cuma kalau dia ke atas dulu, karena khawatirnya ini masih di fase releasing order. Nah, ini kayaknya nggak ada datanya nih. Jadi saya nggak entry di sini. Lepas aja ini ya. Kita nggak tahu itu. Jangan-jangan doji itu. Secara market maker release order ini sebenarnya udah berakhir ya. Oke, persepsi belum ada nih teman-teman nih. Yang mana kita bisa pakai nih. Ini jangan dulu di sell. Kalau modelnya kayak gini nih bahaya nge-sell. Dia bisa naik, bisa turun sih ada, tapi kita nggak tahu ya, karena 50-50 di sana. Dan kalau kita pakai ini, oke, di sini harusnya udah nembak 6150, oke. Ini openingnya gap. Ini ada gap juga nih. Ini 4, ini 4. Bullish ya kan? Habis hammer jadi bullish di kawasan kayak gini. Oke, potensi ini sebagai konsolidasi atau ranging kan ada. Dia bisa ke sini. Kita lihat. Oke, dia ke atas. Dalam 4 ya, 1 2 3 4 tadi bullish. Kemudian kalau dia ranging, dia harusnya udah ke sini gampang banget nih ke 20 EMA kan. Tapi dia kok naik lagi ke sini. Oke, ngapain nih naik nih? Naik untuk pemalsuan aja nih kayaknya. Ada 50. Ini dari 61 dari reject, tapi belum disentuh sih ya. Jadi keraguan doji masih ada ya. Oh, di sini ada bearish hammer teman-teman. Ada bearish dan bearish hammer di sini. Nah, di sini kita bisa tunggu reject apa enggak nih. Nah, sekarang kan dia ke atas. Kalau bearish hammer kan acuannya sell, tapi bisa jadi candle market maker kan. Kita tunggu rejectnya, kalau memang lewat 50 kita sell. Kalau enggak kita biarkan aja, karena dia akan berakhir sebagai market maker candle bisa aja. Karena konteks ranging di sini. Jadi kita tunggu. Oke, kayaknya nggak ada kembali ke bawah, jadi kita nggak usah sell ya. Kayak gitu. Karena bisa jadi market maker candle atau membuat doji aja. Deviasi 1 juga di sana tuh. Kemungkinan doji tuh. Deviasi 1 dan 50 itu bisa membuat perangkap harga di situ. Oke. Oke teman-teman, kita lihat reject deviasi 1 apa enggak, apa ini manipulasi nih. Karena di sini ada market candle di market maker di 1 menit sini, tapi dia enggak sepenuhnya ke atas ke ekornya ini. Ada deviasi. Ini juga kayak ini ya. Ini kayak bullish tapi nggak jelas gitu, ya kan? Ini kita bilang hammer bukan. Ini konteks kayak gini. Saya nggak mau ke atas dulu ya. Saya mau nunggu ini kecil. Kalau ini kecil, bullish, potensi ke bawah ini tinggi.
Tapi kita harus tunggu reject, jangan di opening dulu. Ini 50 ada di bawahnya. Nah, ini kan udah ke atas. Kalau reject aja lewat opening lagi bawah, kita sell. Oke, sell. Nah, di sini sell. Jadi 50 ini akan kemungkinan disentuh, teman-teman. Sana kita sell. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, beres kayak gitu, teman-teman. Oke, gimana nih analisa selanjutnya? Kita tunggu nih. Shooting star. Bahaya tuh untuk nge-sell juga. Jadi kita tunggu di sini, teman-teman. Oh, ini udah 3 entry ya. Ini. Kemudian tadi di mana jauh ya? Kita itu memantau harga jauh. Nah, kan? Itu tuh market maker lagi ada di situ. Mana ya entry saya? Saya harus ingat entry saya di sini. Oke, di sini saya ingat entry saya. Ini dan ini. Di sini saya masih follow. Ketika ini muncul, saya udah ragu di sini. Tapi niat saya sebenarnya turun ke sini. Cuma nggak dapat gambaran sehingga kita menjadi menunggu kayak gitu ya. Dan itu yang biasanya berbahaya kalau kita skillnya nggak ada. Oke, dia disentuh tapi candle yang ini ya. Oke. Saya ekspektasinya di sini. Kemudian yang ini yang terakhir. Oke. Itu dia teman-teman analisis hari ini. Per candle ya. Cuma memang ya sesuai konteks market kita kadang cepet sesuai pandangan kita. Kalau kita pandangannya bagus ya, datanya udah langsung tersaji, kita bisa entry kayak ini di sini. Tentu saja kalau entry seperti ini ya harus entry-nya diperhatikan juga kayak gitu ya. Karena setiap broker itu pasti beda-beda. Apalagi di 1 menit ya. Kayak gitu teman-teman cara mengikuti market maker. Oke. Di sini kenapa tadi saya sell ya? Sini kenapa tadi saya sell karena kita melihat konteks ranging. Oke. Kemudian di sini saya melihat market maker. Oke. Di sini market maker ini. Nah, apa yang dia lakukan? Dia memang ke atas. Di sini candle ini harusnya dia bullish, teman-teman. Harusnya bullish di situ ini. Kalau nggak bullish berarti ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau kita dapat data reject kembali ke opening, ini harusnya ini masuk ke 50. Ya, makanya saya berani sell di situ. Saya katakan sell di situ. Namun ya memang kita kan nggak 100% kenal market maker ya kan. Ya, candlenya bearish kayak gini dan selanjutnya baru dia ke bawah sini. Ya kan? Karena dia ternyata bermain lagi di sini. Istilahnya ini double attack ya. Nah, ini double attack sebenarnya. Sini dia attack, kemudian di sini dia pasang, dia attack, kemudian dia release sedikit ya, dia attack lagi, baru di sini release. Kemungkinan ya. Release, attack lagi nih. Konteksnya yang mempengaruhi berarti. Sini konteks ranging setelah release. Oke? Kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja. Saya nggak akan melanjutkan lagi analisisnya. Itu udah cukup segitu, sekitar 30 menit. Rasanya udah panas ya menganalisis seperti itu.
Sampai jumpa di analisis minggu depan.